Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah on record. Waalaikumsalam. Ya, eh, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Malam ini kita bakal bedah bedah apa ya, disertasi. Saya sudah baca sekilas ya, bahasa cepat. Lupa judul lengkapnya apa ya? Bentar. Tafsir Maqasidhi Sejarah dan Relevansi Kajian Isu Toleransi Beragama antar Indonesia dan Tunis. Ditulis oleh Muhammad Firdaus ya. Eh, Kemarin S3-nya di UIN Jakarta Mas ya. UIN Jakarta terus alumni PMDL juga award Iya, di PMDL program doktoral PMLD. dari Kemenak. PMLD ya, Iya, iya. dari Kemenak yang sudah wafat sudah wafat programnya. Terus sekarang dosen di IBN Tegal. Kemarin juga udah ngadain diskusi yang sama ya tentang disertasinya di nafsirin.id kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek di situ. eh Apa lagi ya perkenalan? Ya kenal di Instagram karena komen-komen terus aku stalk ternyata sama pembimbing kita sama Prof Kusmana. Jadi aku baca Hmm. judulnya loh, kok kayaknya menarik ini. Tafsir Maqasidh. Terus aku baca-baca juga ternyata banyak sekali tafsir yang lahir di Indonesia ya. Entah ini karena betul-betul banyak, betul-betul banyak atau karena seleksi yang kurang ketat ya dari Mas Firdaus karena tesis juga masuk kadang-kadang. Terus ada juga artikel, bukan artikel ya, tulisan-tulisan di majalah juga disebut tafsir. Hmm. Tapi itu menarik ya. Itu semua diakomodir sebagai apa ya, kelihatan ya kalau muridnya Prof. Kusmana ini mengakomodir semua. Ya mungkin itu aja ya, awalan dari saya. Selanjutnya sama Mas Firdaus waktu dan tempat. Silakan. Monggo Mas. Eh, Terima kasih Mas Fozi atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izin share screen bisa ya? Hmm. Udah kelihatan ya? Masih loading Mas. Ya oke, kelihatan. Oke ya, mungkin eh, ini sebenarnya PPT yang saya gunakan dulu ya waktu promosi. Ya, jadi ini saya merasa kayak promosi jilid kedua. Ya, cuman ada beberapa penyesuaian dan modifikasi ya karena memang ada perkembangan di apa di Prof. Guru Shihab-nya. Oke, nah terima kasih kesempatannya Mas Fauzi dan juga seluruh tim dari L Stock. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan qula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, jadi disertasi saya adalah judulnya Perkembangan Tafsir Maqasidhi Indonesia dan Indonesia ya, Modern, Studi Kasus Pemikiran Ibnu Ashur dan Quraish Shihab. Nah, cuman untuk buku yang saya share ke Mas Fauzi itu udah judulnya udah beda ya, sudah disesuaikan biar clickbait lah istilahnya sama penerbit. Jadi nggak sesuai dengan yang di sini. Oke, nah di sini saya akan membahas ya mungkin latar belakang dari penulisan disertasi ini ya. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya ya, karena untuk detailnya itu bisa dilihat di apa namanya di disertasinya ya. Jadi kenapa saya membahas tentang Rasul Qasidi ini? Ya karena memang ketika itu ya
itu memang sedang naik daun lah istilahnya ya. Artinya banyak orang-orang ya yang mulai membahas ya, jadi banyak dibahas gitu. Ya bisa dikatakan latah ya mungkin ya. Saya bisa dikatakan mungkin latah. Jadi orang apa ikut bahas gitu. FOMO lah istilahnya gitu. Atau FOMO lah bisa dikatakan seperti itu ya. Cuman lagi-lagi sebenarnya waktu itu saya ambil ini juga karena tadi ya keterbatasan waktu, keterbatasan kapasitas juga ya. Jadi saya berasumsi kalau misalkan ambil yang rame mungkin lebih mudah seperti itu daripada ambil yang anti mainstream atau apa gitulah istilahnya. Jadi saya sebenarnya ingin biar lebih mudah saja sebenarnya. Nah, jadi di dalam tafsir selama ini yang berkembang ya itu kan ada yang paling mutakhir ya atau yang paling terakhir itu kan tafsir Madu'i ya selama ini ya. Jadi tafsir Madu'i atau tafsir tematik itu bisa dikatakan tafsir yang paling sering digunakan ya dan juga akhir-akhir ini sering digunakan. Nah, namun di dalam tafsir Madu'i atau tafsir tematik itu ya itu cenderung dikotomis dan reduksionis ya karena mufasir ya itu hanya membahas ruang ruang lingkup ruang lingkup yang ada dalam tema yang dibahas saja. Karena namanya juga tafsir tematik. Nah, di situ padahal di dalam Al-Qur'an sendiri yaitu banyak tema-tema ya, banyak tema-tema ada di situ. Bukan hanya hukum saja ya. Maksud hukum di sini juga nanti berkaitan dengan maqasid syariah ya. Kalau maqasid syariah itu kan identik dengan hukum. Jadi di dalam Al-Quran itu bukan hanya hukum, ada juga akidah, ya moral, kisah-kisah dan lain sebagainya ya. Pokoknya banyak hal ya yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau hanya melihat ya dari tema-tema yang dikumpulkan saja itu akan kurang. Ya, di situ ada reduksionisnya di dalam situ. Kemudian di Tafsir Maqasidhi ini ya seperti yang dikatakan oleh Abdul Mustaqim ya di dalam eh, pengukuhan guru besarnya bahwa tafsir Maqasid ini menjadi jembatan ya, menjadi jembatan antara mereka yang mengabukan teks ya literalis, skripturalis dengan kalangan yang mengabaikan teks atau substansialis liberalis. Nah, di sini dikatakan menjadi jembatan karena selama ini pertentangan antara penafsir yang literalis ya atau tradisionalis ya, terutama kalangan-kalangan para fuqaha ya biasanya itu itu kan cenderung tadi ya hanya melihat dari sisi teks secara zahir saja. Sedangkan makna substansialis atau makna apa namanya kontekstual itu biasanya kurang ya. Dan di sini selain tafsir Maqasid itu apa namanya kakinya menancap di literalis ya artinya kan ketika ingin mencari tujuan itu kan tidak terlepas dari teksnya ya tidak terlepas dari nasnya ya juga di sini ada unsur substansialis substansialisnya itu ya ketika ingin mencari tujuan ya tujuan dari ayat atau Al-Quran atau surah itu sendiri nah itu yang akhirnya memberikan ruang bagi para penafsir ya bagi para pembaca Al-Quran agar bisa bukan hanya melihat dari sisi teks saja, tapi juga tadi ya dari sisi substansialis atau dari sisi tujuan suatu ayat, surat atau Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian dari tafsir Maqasidhi ini juga bisa dikatakan ya itu sebagai metode penafsiran yang dari internal Islam. Jadi kalau misalkan hermeneutik dari Barat, ya kalau tafsir Maqasidhi ini dari rahim Islam sendiri ya itu perkembangan dari maqasid syariah yang memang sudah berkembang ya berkembang di dalam diri Islam sehingga lebih otentik. Jadi yang menjadi poin di sini adalah karena basisnya itu dari Islam. Biasanya kan para penafsir yang dari Islam itu kan tadi ya tradisional, literalis. Nah, tapi di sini di dalam tafsir Maqasid di sini itu dia lebih dari itu ya. Dia berusaha melihat lebih luas lagi. Ya, di situ ada penggunaan akal, di situ ada peran dari mufasir dan sebagainya. Jadi seolah-olah hampir mirip ya. Ada beberapa mekanisme yang mirip dengan
penafsiran atau eksegesis yang dari barat ya. Seperti itu, seperti hermeneutik dan sebagainya lah. Cuma nanti ada perbedaannya juga dengan hermeneutik dan penafsiran-penafsiran di luar Islam lainnya ya. Itu di stasi juga ada. Oke, ya selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Ya di sini sebenarnya kalau di dalam buku ya atau di stasi itu banyak ya. Cuman di sini saya mencantumkan yang apa mewakili ya atau yang penting-penting saja. Di situ ada tulisan dari Prof. Kus ya, itu merupakan pembimbing saya. Dia juga menulis tentang epistemologi tafsir Maqqasidi ya, bagaimana beliau mencoba untuk membedah ya Kunto Wijoyo ya, Kunto Wijoyo. Ternyata Kunto Wijoyo ini itu juga apa istilahnya ya, mungkin bisa dikatakan kesadaran Maqqasidi lah bahwa apa yang dia lakukan juga sebenarnya eh, dalam rangka atau termasuk dalam penafsiran Maqqasidi. Kemudian di situ ada Zainal Hamam dan Khalid Thohir. Ya, di sini menjelaskan sejarah tafsir Maqqasidi yang diambil dari Brodasesi Az-Zahabi. Kemudian ada Johar Arifin. Nah, di sini menjelaskan disertasi ya berjudul Pemikiran Maqasid Quraisyihab, studi atas ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir Al-Misbah. Nah, di tulisan atau disertasi Johar Arifin ini pertama lebih condong pada maqasid syariah. Kemudian yang kedua dia hanya membahas ya ayat-ayat terkait hukum ya lagi-lagi ya hukum keluarga. Nah, padahal tadi ya berbicara maqasid Al-Qur'an sendiri kan itu lebih luas ya. Sifatnya itu lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum. Jadi di dalam tulisan Johar Arifin itu masih maqasid syariah oriented lah, kesannya seperti itu. Kemudian di sini ada Triwahyu Hidayati, ya, dia menuliskan ada dua implikasi dalam tafsir Maqasidi, basis maqasid syariah, kemudian kesadaran historis, kesadaran teoritis, dan kesadaran praktis. Lalu ada juga Willy Dosan dan Arif Suginata yang membahas tentang perbandingan hermeneutik dan tafsir Maqasidi. Selanjutnya ada Isatul Muhidah, Maulidah, dan Aida Musfiratus Zahro yang membahas perbandingan tafsir Maqasidi dengan makna kumahza. Nah, di sini si Izatul Muhidah itu menyatakan kalau di dalam tafsir Maqasidi perbedaannya dengan makna Pumazak bahwa di dalam tafsir Maqasidi itu tidak ada sisi kontekstualisasi gitu. Apa yang dikatakan Izatul itu seperti itu. Katanya tidak ada kontekstualisasi di dalam tafsir Maqasidi. Sedangkan kalau di makna Pumazak itu ada. Katanya seperti itu. Ya, kemudian ada juga Aksin Wijaya dan Sofiullah Muzamil ya yang menulis tentang melacak intensi Tuhan dengan tiga tahapan, ya, teks moral ideal melalui tafsir nuzuli, kemudian hermeneutika objektif dan spiritual kontekstual dengan hermeneutika filosofis. Nah, ini kalau yang kajian di Indonesia, ini kajian di Timur dan Barat. Nah, sebenarnya ada juga ya tokoh yang membahas ya Abdul Razak Bal Abbas ini salah satunya. Dia itu mencoba mencari alasan kenapa di daerah Afrika Utara yaitu banyak kajian maqasid yang berkembang di situ. Ya, kayak di Maroko, kemudian di Tunis, ya, kemudian di Aljazair dan sebagainya itu banyak berkembang kajian maqasidi. Malah ada yang menyebut juga mazhab maqasidi ya seperti itu. Nah, itu ya karena di sini dijelaskan berdasarkan itu menjelaskan karena memang eh, dari sisi geografis ya yang bersebelahan dengan Barat ya artinya kan itu perbatasan ya dekat dengan Eropa dekat dengan Barat dekat dengan Prancis sehingga ketika ingin melihat sesuatu itu lebih cenderung kepada hikmah dan tujuan di baliknya. Nah itu alasan ya yang dikemukakan oleh Abdul Razak Al Abbas. Cuman kalau misalkan melihat dari sejarahnya sendiri ya bagaimana Maqasid Syariah itu lahir itu kan di apa pelopori oleh Imam Syatibi ya kalau misalkan dilihat dari sejarahnya kemudian vakum ya setelah Asyatibi vakum selama kurang lebih 5 abad ya kalau nggak salah itu kemudian dibangkitkan kembali di revival kembali itu oleh Ibnu Asyur. Nah kalau misalkan dilihat dari sejarahnya Imam Syatibi itu kan sebenarnya kenapa beliau lebih concern atau memperhatikan wakil syariah itu karena memang pada waktu itu banyak orang-orang yang lebih berfokus pada
perdebatan furu ya, perdebatan furu'i ya, perdebatan apa namanya hukum yang sifatnya itu inilah apa namanya ikhtilaf gitu kan. Jadi banyak perbedaan di situ sampai menimbulkan konflik gitu. Padahal mereka itu lupa gitu. Mereka itu lupa padahal Al-Qur'an sendiri itu punya atau syariah ya, syariah sendiri itu punya tujuan yang itu tadi ya, yang ada 5 itu sebenarnya. Dan disitulah karena untuk mengingatkan orang-orang yang pada waktu itu bahwa pentingnya maqasid syariah ya, atau tujuan-tujuan syariah agar mereka tidak berfokus kembali tidak apa namanya tidak sibuk ya dengan perdebatan-perdebatan itu tapi justru kembali fokus kepada tujuan-tujuan syariah. Sebenarnya kalau dilihat dari sini itu seperti itu. Ya, kemudian di sini ada Fadil Ahmad Husain Al-Jawari. Ya, tasawuf makosid itu bukan hanya dalam masalah agama saja ya dan makosid syariah, bukan hanya terkait lima pokok syariah, bisa dikembangkan lagi. Kemudian ada Nasional Abdul Khalid, ada Wasim Asyur, ya Wasfi Asyur Abu Zaid ini juga yang bukunya itu diterjemahkan oleh Bu siapa itu namanya Ulia Fikriati ya. Nah, ini juga salah satu ya yang mencoba untuk mensistematisasikan ya tafsir Maqasidhi ya. Lumayan rapi ya dari beliau. Kemudian ada juga Nuruddin Qiraat ya sejarah tafsir Maqasidhi yang berkembang di barat. Oke, nah di sini kita langsung masuk ke tafsir Maqasidhi perspektif Quraish Shihab. Jadi sebelum Quraish Shihab itu menjelaskan tentang tafakur tentang apa tafsir Maqasidhi ya, beliau lebih dulu menjelaskan tentang tafakur ya, bahwa ada di dalam Al-Quran itu ada istilah tafakur dan juga tadabbur ya. Kalau misalkan tafakur itu apa namanya proses berpikir ya, proses berpikir untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kalau misalkan tadabbur, nah, itu dilihat dari katanya saja itu adalah berasal dari kata dubur ya, yang artinya itu belakang atau melihat ke belakang. Jadi tadabbur ini adalah merenungkan kembali ya sesuatu agar bisa dilihat hikmahnya seperti itu. Jadi kayak kita melihat spion gitu kan, kita melihat kembali ke belakang atau melihat hikmah atau tujuan. Nah itu artinya dalam hal ini di dalam Al-Quran sendiri ya sebenarnya basis penalaran Maqasidhi itu sudah ada ya, sudah ada instruksinya, sudah ada ayatnya. Yaitu ketika kita disuruh oleh Allah untuk tadabbur ya, tadabbur ayat seperti itu. Nah, kemudian beliau menjelaskan ya, Tasawuf Maqasid itu adalah uraian yang mengarah pada penjelasan maksud atau tujuan Al-Quran dalam menyajikan masing-masing ayatnya. Kemudian dalam prosesnya melalui memahami kosakata yang tidak terlepas dari konteks, siap dengan tetap memperhatikan kaidah tafsir dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan beberapa langkah-langkah atau yang perlu dilakukan ya dalam penerapan tafsir Maqasidhi itu ada 6 ya. Yang pertama itu makna kosakata ya, kemudian mutasyabih, takwil, kaidah kaidah kebahasaan, siyak dan munasabah. Nah, enam hal ini ya atau 6 langkah ini itu sebenarnya tidak jauh ya, tidak jauh berbeda dengan apa ulumul Quran ya sebenarnya. Jadi di sini bisa dikatakan Qur'an sendiri sebenarnya ketika apa namanya ingin menerapkan atau beliau menawarkan tasawuf itu ya harus tidak terlepas dari ya 6 hal ini seperti itu. Karena beliau beranggapan kalau untuk mencapai suatu tujuan entah itu dalam ayat atau Al-Quran itu harus lewat 6 hal ini gitu loh. Jadi jangan sampai ya kita terlalu apa namanya terlalu subjektif ya, terlalu jauh dari apa yang ada di apa yang ada dalam ayat lah seperti itu. Nah, kemudian di sini pembagian maqasidul Quran ya Ibnu Ashur dan juga Quraisy. Kalau Ibnu Ashur itu membagi dua ya, maqasid a'la kemudian maqasid al-asliyah. Untuk yang maqasidul a'la ini beliau dibagi menjadi 3 lagi ya. Islahul Fardi, Islahul Jama'i, sama Islahul Umrani. Kemudian kalau yang Maqasid Asliyah ini beliau merinci lagi sampai 8 ya. Kalau nggak salah. Ada 8 lah rincian itu. Nah di sini kalau yang Maqasidul Quran Qurasyihab beliau ada 2 ya. Maqasidul Asli sama Maqasidul Suwar.
Nah, sebenarnya di sini pembagian ini Quraisyab tidak secara apa namanya, tidak secara gamblang ya. Kalau mengatakan Maus Quran itu ada dua, ya itu enggak. Ini saya merujuk di buku-bukunya yang lama ya di Alubab ya itu dijelaskan beliau juga tidak mengatakan secara langsung menggunakan istilah makosid asli ya. Sebenarnya ini saya alih bahasakan sendiri ya. Istilah yang beliau gunakan sebenarnya pokok-pokok tujuan Al-Quran. Ya sebenarnya seperti itu. Dan itu beliau utarakan ada tiga ya. Akidah, moral, sama syariat. Nah itu tidak beda jauh dengan tokoh-tokoh Maqasidul Quran yang lainnya sebenarnya. Kemudian untuk yang Maqasid ini karena beliau itu itu tadi ya di dalam Alubab, jadi beliau bikin tadi tafsir Alubab dan di dalam tafsirnya itu beliau menjelaskan tujuan surat atau maqasidus suar khusus ya di dalam tafsir Alubab itu. Jadi surat-surat yang di situ dijelaskan tujuan-tujuan atau maqasid suarnya. Nah, di sini dimensi maqasid Ibnu Asyur ya. Nah, saya sebenarnya karena saya spesifikkan ya tema-tema yang dibahas itu adalah tentang toleransi ya. Saya mencantumkan lima, ya, ada 5 ayat. Sebenarnya ada banyak, cuman saya lebih spesifikkan lagi mengambil 5 ayat. Kemudian dari 5 ayat itu dilihat apakah ada dimensi makosid di dalamnya atau tidak. Nah seperti itu. Nah di sini Ibnu Asyur ya di dalam ayat ini menjelaskan ya tentang eh, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan juga tidak mengusir kamu dari negerimu. Ya, jadi ini hubungan antara Muslim dengan non-Muslim ya, atau orang kafir ya. Jadi kalau misalkan orang kafir ada dua hal penting ya di sini ya. Jadi ketika ada orang kafir yang tidak memerangi, kemudian orang kafir yang tidak mengusir ya dari rumah mereka, berarti ya perlu dijaga ya hubungan baik dengan mereka seperti itu. Nah, di sini sesuai dengan eh, maqasidul asli ya, maqasidul a'la ya, maqasid a'la yang ditawarkan oleh Ibnu Asyur ya, bahwa ya di situ ada apa memenuhi masyarakat, kemudian memenuhi lingkungan atau apa pembangunan. Nah, di situ bisa dimasukkan ya. Kemudian maksud aslianya juga di situ masuk karena di dalam maksud asliyah yang rinciannya ada 8 itu salah satunya adalah membentuk tatanan politik demi menjaga stabilitas suatu negara. Nah, seperti itu. Meskipun ya di dalam tafsirnya Ibnu Asyur sendiri tidak mengatakan kalau ini itu apa sesuai dengan Maqasidul A'la sama Maqasid Asliyah versinya beliau. Ya, tapi saya di sini mencoba untuk apa menyambungkan ya bahwa ya hal ini tuh sesuai ya dengan apa yang beliau rumuskan sendiri ya di dalam muqaddimah tafsirnya. Nah, kemudian kalau yang Quraisy Shihab ya di sini juga sama ya. Di sini kalau Quraisy Shihab kan itu tadi ya ada maqasid asli ya sama maqasid suar. Nah, di sini cuman saya di sini membahas dari sisi maqasid ayahnya karena memang di dalam tafsirnya sendiri itu banyak ya. Sebenarnya maksud ayah ini banyak apa ya banyak dilakukan oleh mufasir-mufasir banyak yang sudah melakukan maksudnya kalau yang maksud ayah yang jarang itu maksud suar sama maksud Al-Quran ya secara umum makanya nanti ada maksudul khusus sama maksudul umum ya kalau yang maksudul umum kan itu berarti maksud Al-Quran secara umum kalau yang khusus kan itu salah satunya dirinci ya dari ayatnya, dari suratnya, kemudian dari huruf-hurufnya itu juga ada. Nah, kalau yang ini sesuai ya. Ini dalam penafsirannya itu sesuai ya dengan maqasid asli yang beliau tawarkan yaitu berkaitan dengan akhlak atau moral. Nah, seperti itu. Kayak kemudian, nah ini kesimpulannya ya untuk kesimpulannya sendiri ya bahwa sebenarnya bukan Tunisia ya dan Indonesia ya yang mencetuskan pertama kali gagasan tafsir Maqqasyiti ya melainkan perkembangannya itu terpengaruh oleh Mesir ya lewat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho ya. Jadi di dalam apa namanya tafsir Amanar
itu banyak ya maqasid Al-Quran. Banyak juga pembahasannya yang sudah membahas maksudnya. Kemudian dimensi maqasid memang terdapat dalam karya Tafsir Maksud dan Quraish Shihab. Ya, meskipun keduanya tidak menyatakan bahwa tafsirnya menggunakan metode tafsir maqasidi dalam pengertian sekarang ini, tapi dari sisi relevansi kajian pada tokoh-tokoh setelahnya hanya terlihat pada Ibnu Asyur, sedangkan Quraish Shihab tidak begitu memberikan pengaruh yang signifikan pada kajian maqasidi secara umum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya tesis statement bahwa berdasarkan contoh penafsiran ya berbasis Maqasidi yang sudah dilakukan oleh Ibnu Asyur dan juga Quraisy Shihab ya pada bab sebelumnya artinya yang sudah ada dalam ilustrasi itu menunjukkan bahwa ayat-ayat yang dikumpulkan dalam tema toleransi mempunyai prinsip Maqasid sendiri ya yang belum ditemukan dan belum dinyatakan para sarjana Maqasid sebelumnya. Nah, itu berdasarkan ketika waktu itu ya. Jadi saya mengumpulkan ayat-ayat tersebut ya dengan tema yang sama ya kemudian di situ bisa disimpulkan ya adanya satu makosid ya yaitu hak-hak non muslim ya atau hukukul khairul muslimin. Nah, jadi prinsip makosid ini lahir sebagai konsekuensi logis dari pembagian makosidul ayah yang dilakukan peneliti yang juga belum dilakukan para pemikir makosid sebelumnya yaitu makosul ayah tematik dan makosul ayah non tematik. Jadi kalau yang dilakukan oleh Wasfi Asyur itu kan makosidul ayah saja ya. Jadi tidak dibagi lagi apakah ayat itu. Jadi ayat secara umum ya. Nah, di sini saya melengkapkan kembali atau menyempurnakan atau menambahkan ya bahwa ada maksud ayat yang tematik dan juga ada maksud ayat yang non tematik. Kalau yang maksud ayat tematik berarti seperti yang saya lakukan. Ya kalau yang maksud ayat non tematik berarti yang penafsir-penafsir klasik ya atau tradisional yang lakukan ya menafsirkan secara tahlili kemudian suatu ayat tersebut ke barang misalkan kalau misalkan ada makosidnya dijelaskan nah itu yang non tematik ya dalam hal ini ya peneliti melengkapi pembagian makosid yang telah disebutkan oleh Rasuni dan Wasfi Asyur ya yang tadi ya ada makosid suar makosid amah ya maksud Quran secara umum kemudian makosid suar makosid ayah nah makosid ayahnya ini dibagi menjadi dua ya seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya dari saya ya sebagai pemantik. Untuk selanjutnya mungkin bisa di apa namanya bisa dilengkapi ya, bisa juga ditambahkan ya oleh para audien yang hadir ya. Baik kurang lebihnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya? Ya. Ya, saya Mas. Menarik menarik ya. Cuma saya ada sebelum ke teman-teman ya. Teman-teman boleh sambil nulis jawabannya, jawaban pertanyaannya di kolom chat ya, atau mau raise hand. Cuma saya mau nanya, saya dulu Mas ya, sabar. Mas Taufikur Rahman. eh saya lebih tertarik ke perkembangan tafsir di Indonesia yang di bab beberapa nih, bab 3 apa ya? Bab 4 sejarah tafsir Maqasidhi di Indonesia, versi buku ya. Ini banyak ternyata tafsir-tafsir yang baru saya tahu, seperti Al-Quranul Hakim beserta tujuan dan maksudnya. Ternyata sudah ada tafsir yang literally pakai kata maksud di judul tafsirnya ya. Ditulis oleh Haji Ilyas dan Abdul Jalil, terbit di Padang Panjang pada tahun 1925. Terus ini menarik banget ini. Disertasi teman-teman harus beli sih bukunya. Ini bukan promo ya, tapi saya sampai, aduh nggak kelihatan nih. Bentar, aku matiin background dulu. Mana blur background? Nah, Apa judulnya tadi sih? kelihatan nggak keterangan? Aduh, mungkin terang. Catatan saya banyak banget ini. Eh, iya, di sini Yang bab 4 halaman berapa ya? halaman 87, 88 dan Oh ya. seterusnya. Ini banyak banyak Oke. banget data-data yang menarik ya. Dan diceritakan juga mulai dari sebelum merdeka
itu masih pada umumnya tafsir-tafsir yang ada itu lengkap 30 juz. Terus setelah kemerdekaan itu tematik berkembang. eh itu sejalan dengan kesimpulan tadi. Eh, Awalnya bukan ditulis tafsir Maqasid itu tapi di Muhammad Abduh di Mesir ya. Dari Hmm. ada biji timainya itu ya yang kemudian jadi tematik. Hmm. Nah, pertanyaan saya mungkin ya. Pak Kures kira-kira baca nggak tafsir-tafsir Indonesia yang banyak ini ya? Atau dia memang apa ya, susah sih susah ya kayaknya kita menolak bahwa Pak Kures itu tidak tidak apa ya tidak update dengan studi Indonesia di zaman itu ya. Jadi tafsirnya itu lahir karena informasi yang dia terima di Mesir mungkin. Makanya tadi mukaddimahnya, sekapur sirihnya, bukan mukaddimah, sekapur sirihnya itu Al-Biqai dan Farmawi dan sebagainya, nama-nama luar semua. Hmm. eh Ya mungkin itu ya. Kira-kira Pak Kures ngikutin nggak? Soalnya saudaranya Pak siapa Umar Umar Sihab ya, nulis juga tafsir ternyata di sini. Dan itu kayaknya lebih Indonesia. Oh gimana Mas, kira-kira? Hmm. Tangkap nggak? Oke, ya langsung dijawab Pak. Nunggu yang lain. Monggo kita kumpulkan dulu aja ya. Monggo Mas Taufik. Oh, langsung ini ya. Gas. Baik. Makasih eh Zi sama Mas Muhammad Firdaus ya. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya masih agak bingung dan rancu ini, jujur ya. Ini mohon izin nih kalau nggak buka kamera, karena kalau buka kamera leletnya minta ampun. Saya juga udah pernah baca ya terkait bukunya Pak Kuras itu metodologi tafsir Al-Quran dari tematik Hmm. hingga maqsidi, kemudian Masyahid minal Maqasid kalangan Abdullah bin Syekh Al-Mahfuz bin Bayyah ya. Lalu juga ada memahami Maqasidul Quran, Ahmad Adnan Al-Watari, dan juga mungkin Mas pernah baca metode tafsir Maqasidinya Dr. Wasfi Ansyur Abu Zaid ya. Hmm. Nah, di sini saya masih bingung jujur. Masih apa ya? Dalam distingsi atau apakah itu sama ya kedua-duanya antara Maqasidul Quran sama tafsir Maqasidi ini. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang membedakan tafsir Maqasidi dan Maqasidul Quran ini secara signifikan atau mendasar gitu sehingga saya bisa apa ya ini karena ini juga saya pakai sebagai pendekatan ini dalam disertasi saya seperti itu. Apa yang membedakannya atau ya hua-hua gitu. Itu aja gitu. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, luar kata Mas Rahmat Salam. Hamid. Monggo Mas. Tiga dulu ya. Monggo Mas Rahmat. Mana ya Mas Rahmat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, eh, pertanyaan saya sebenarnya juga kurang lebih sama yang disampaikan oleh Mas Taufik. Cuman memang kita harus melihat tafsir Maqasidi ini sebagai apa? Apakah dia sebagai metode ataukah dia sebagai pendekatan? Jadi mungkin Mas Firdaus ini mungkin bisa menjelaskan dulu eh, tafsir Maqasidi di sini dipakai sebagai satu metodika atau satu pendekatan. Kemudian selanjutnya mungkin juga kita bisa melihat bahwasanya Ibnu Asyur itu kalau tidak salah ingat itu semasa dengan uh, Muhammad Abduh ya, semasa dengan Muhammad Abduh. Dan setidak-tidaknya beberapa referensi yang saya lihat itu sangat kurang sekali ada pertemuan atau pertemuan intelektual antara kedua tokoh ini sehingga mungkin bisa dikatakan bahwasanya
antara kedua tokoh ini tidak saling mempengaruhi secara langsung, tetapi mungkin berdasar daripada apa-apa yang ada sebelumnya. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik yang kedua ini juga. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Cara yang mana dulu? Oh, oke. Eh, untuk pertanyaan dari Mas Fuji dulu ya. eh, Apakah Kursi Habib itu membaca ya tafsir-tafsir yang tadi di Indonesia itu ya? Apa tidak? Nah, itu saya saya sendiri nggak kurang tahu ya, kurang begitu tahu apakah memang beliau itu membaca secara apa namanya komprehensif lengkap. Saya nggak tahu ya. Jadi karena waktu penelitian ini pun saya kan sempat minta wawancara ya waktu itu ya. Jadi waktu itu belum ada buku beliau belum lahir ya, Metodologi Tafsir Al-Quran dari tematik hingga Maqasidhi belum lahir. Jadi waktu itu emang pengen wawancara langsung bagaimana respon beliau dengan tafsir Maqasidhi ini gimana, terus perkembangan di Indonesia gimana. Itu cuman waktu itu karena keterbatasan apalah asistennya itu nggak mau ya, pokoknya nggak menyambungkan saya dengan beliau. Katanya beliau sibuk, ada jadwal ini sampai selesai, sampai selesai itu apa namanya disertasinya. Jadi saya hanya itu tadi ya menerka-nerka di apa dari karya-karya beliau itu, dari Al-Lubab, dari tafsir, dari mungkin Al-Quran dan sebagainya seperti itu. Jadi saya kurang tahu ya apakah memang beliau itu up to date atau tidak. Tapi kalau misalkan memang kalau apa ya beliau itu kan posisinya eh ya mufasir yang mungkin belum ada yang bisa menggantikan kan seperti itu. Beliau posisinya sekarang itu ya bisa dikatakan berada di puncak seperti itu kan. Ya mungkin ini asumsi saya saja ya. Jadi kayak beliau itu sudah jauh di atas ya untuk melihat serangga-serangga yang ada di kecil itu, yang ada di bawah itu kayaknya kurang gitu kan, karena terlalu kecil. Mungkin seperti itu. Jadi ya nggak tahu. Bisa dibuktikan juga di banyak karya-karya beliau ya itu beliau kan mirip sama Pak Mulyadi Kartanegara. Maksudnya dalam penulisan karya ya footnote-nya nggak ada gitu kan, jarang footnote-nya gitu. Lebih apa yang ada di pikiran beliau, apa yang beliau baca itu langsung dituliskan. Pak Mulyadi kan juga seperti itu modelnya. Jadi kemudian isi-isinya seperti tadi yang disebutkan ya juga banyak merujuk ke tokoh-tokoh yang ada di Mesir langsung gitu kan. Ya itu karena wajar juga ya karena beliau itu kan juga satu S2 3 di sana ya. Seperti itu. Jadi itu ini pun saya mungkin bisa diasumsikan kenapa beliau apa ya istilahnya ya itu tadi ya FOMO ya. Akhirnya beliau juga ikut merespon ya perkembangan tafsir Maqasidhi ini dengan melahirkan buku. Itu juga gara-gara ya mungkin banyak yang bahas kan seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak ada yang bahas pun ya nggak tahu ya beliau di sini juga saya juga baca bukunya juga yang baru. Saya juga mendadak beli ya karena banyak hal yang direvisi di disertasi ini ya kan. Karena itu tadi ya kan belum sempat wawancara. Nah, di dalam bukunya ini juga beliau nggak merujuk ke tokoh-tokoh ya seperti misalkan Prof. Abdul Mustaqim atau siapa kan yang sudah koar-koar tentang kasus Maqasidhi ini gitu kan. Beliau nggak merujuk ke situ. Merujuknya ya kayak misalkan tentang Maqasidil Quran itu ya tentang tokoh-tokoh yang memang tokoh-tokoh Mesir yang besar di situ kayak Muhammad Saltut, Abdullah Daros, kemudian Muhammad Rashiddo gitu kan. Nah itu merujukannya ya lagi-lagi seperti itu gitu loh. Jadi memang saya nggak tahu ya apakah beliau memang nggak tahu ya lebih suka dengan mereka ya atau lebih percaya dengan mereka atau apa saya nggak tahu. Tapi memang di dalam tulisan-tulisannya itu yang terlihat itu demikian seperti itu. Ya begitu Mas Besi. Ya, yang lain juga boleh ya menambahkan atau misalkan membantah Ya, juga bisa. teman-teman yang mau jam in ya, silakan juga. Misalnya sekalian mau merespon kata-kata Mas Firdaus yang terlalu tinggi untuk merespon serangga, itu juga monggo. Ya itu apa ya apa hiperbola Biar cuma boleh. hiperbola ya. Ya kalau Kasarannya seperti itu ya maksudnya. ya mungkin Eh, karena masih di Mesir juga mungkin kan, jadi nggak baca.
Ya mungkin lanjut pertanyaannya Mas. Pertanyaan yang kedua itu ya perbedaan makosid Al-Quran dengan tafsir makosid ya apakah itu sama ya? Ya Dan sebenarnya di dalam presentasi ini juga saya sudah ada ya penjelasannya ya. Cuman jadi yang jelas memang jadi ada tafsir makosid, ada makosid syariah, ada makosidul Al-Quran. Ya itu memang tiga hal itu harus benar-benar ya dipretelin ya sampai sampai terlihat perbedaannya. Kalau misalkan makosid syariah sama makosid Quran itu kan mungkin sudah jelas ya. Jadi yang memang agak nyaru atau identik itu kan tafsir makosid dengan makosid Quran. Kalau yang tadi juga ada apakah ini termasuk pendekatan, corak atau metode ya. Jadi saya banyak ya sebenarnya ya karena lagi-lagi tafsir makosid ini itu kan apa ya masih berkembang kan waktu itulah. Jadi banyak yang berusaha untuk menerka-nerka seperti itu loh. Ini termasuk ini. Jadi Pak ada yang mengatakan corak ya. Yang mengatakan corak itu salah satunya Prof. Hamdani Anwar. Ya, Prof. Hamdani Anwar mungkin ada yang tahu. Ya, beliau menulis jurnal ya tentang corak makosyidi dalam Al-Qur'an. Jadi menyebutkan tafsir makosyidi ini sebagai corak. Ya, meskipun dalam praktek mekanisme penafsirannya itu tidak secara detail ya langkah-langkahnya. Ya, lagi-lagi hanya berkait atau terkait dengan maqasid syariah. Atau ada juga yang menyatakan pendekatan, yaitu salah satunya Abdul Mustaqim itu juga Abdul Mustaqim kayak Prof. Abdul Mustaqim itu menyatakan kalau ini sebagai pendekatan. Tapi di dalam apa namanya di dalam penjelasannya itu beliau merinci ya langkah-langkahnya. Ya, jadi langkah-langkahnya ya sama ya kayak Prof. Kuras ya harus paham tentang kosakata, kemudian beliau harus paham makosid syariah, kemudian harus tahu mana yang wasail, mana yang usul. Itu kan di dalam kajian makosid syariah itu ya digunakan. Nah, seperti itulah. Pokoknya ada 10 langkah ya, saya lupa detailnya. Itu di buku ada 10 langkah yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim ya. Kemudian kalau lihat dari Prof. Kuras sendiri kan itu ada 6 hal penting ya. Saya tidak mengatakan itu langkah ya karena memang Prof. Kuras sendiri itu tidak menyatakan itu sebagai langkah. Cuman hal yang perlu diperhatikan ya ketika menerapkan penafsiran maqasid itu harus melihat 6 hal itu ya, yang mutasyabih, takwil dan sebagainya ya. Nah, jadi ya bisa dikatakan kalau misalkan ketika sudah sistematis ya sebuah proses penafsiran sudah disistematikan sedemikian rupa, artinya ada langkah-langkahnya secara jelas dan ada urutannya. Nah, itu ya bisa dikatakan itu sebagai metode, ya kan seperti itu. Salah satu apa namanya cirinya kan seperti itu ya. Dikatakan metode itu kalau misalkan sudah jelas ya langkah-langkah penafsirannya seperti apa. Dan itu sudah setidaknya ya sampai saat ini itu ada dua dari Prof. Mustaqim itu yang ada 10, kemudian di yang Prof. Kures itu juga memberi batasan-batasan atau hal yang perlu dilihat ada 6 itu. Juga di dalam Prof. Mustaqim itu juga saya sebenarnya mau bahas disertasinya tentang Prof. Mustaqim sebenarnya. Jadi tokohnya itu maunya Prof. Mustaqim waktu itu. Karena ya kan cuman beliau ya kan waktu itu yang buat buku ya risalah ya atau ya tafsir singkat lah ya. Saya katakan itu risalah lah yang membahas tentang ayat-ayat kemudian ditafsirkan secara muqassidi ya kan yang judulnya Mu'asyirah Al-Qadiyah itu. Itu kan hanya beliau yang baru baru secara metode menggunakan Maqassidi, kemudian secara produk juga menghasilkan penafsiran yang Maqassidi itu baru beliau. Cuman waktu itu kan ditentang karena ya Abdul Mustaqim ini siapa gitu kan, ini tokoh siapa, ya kan, apalagi yang diteliti itu hanya berapa lembar itu kan tipis kan itu Mu'asyiro itu yang kode yang Mu'asyiro itu tafsir Maqassidi kode yang Mu'asyiro. Tapi di sini saya katakan di situ sudah ada beliau ya, salah satunya beliau sendiri ya Mustaqim yang berusaha tadi mensistematikan, kemudian menerapkan metode-metodenya yang beliau tawarkan ada 10, kemudian beliau hasilkan dari menghasilkan produk Tashin City yaitu tadi ya yang kode yang Asyura itu ya, jadi bisa dikatakan saat ini sebagai metode ya kalau misalkan melihat dari apa yang dilakukan oleh Prof. Sakim gitu. Tapi kalau misalkan
tadi banyak juga yang masih pendekatan, kemudian corak dan sebagainya, yaitu lagi ya kembali ya masing-masing bagaimana orang tersebut melihat gitu. Cuman saya di sini mengambil sikap ya ini bisa dikatakan sebagai metode gitu karena langkah-langkahnya sudah ada, kemudian eh, apa namanya produknya dari yang contohnya ya Prof. Sakim itu buat itu juga sudah ada ya jadi bisa dikatakan ini sebagai metode. Ya bahkan di Jogja sendiri kan itu ya karena pimpinannya Prof. Mustaqim ya sampai apa membuat mata kuliah tafsir Maposidi ya nggak tahu di PTIG ada atau enggak ya cuman di Jogja itu ada eh, apa mata kuliah tafsir Maposidi seperti itu kemudian tadi ya sudah apa belum ya perbedaan makosid apa nah itu tadi ya kalau makosid Quran kan eh, kita melihatnya tujuan-tujuan yang dihasilkan ya jadi induktif ya kan tujuan-tujuan yang tujuan Al-Quran yang kita lihat ya atau orang lain lihat gitu. Kayak misalkan dan setiap orang itu berbeda ya. Bisa jadi orang ini mencetuskan maka Al-Qur'annya itu seperti ini. Seperti ini. Itu kan di mukadimah juga saya di pendahuluan yang maksudnya itu juga saya terangkan juga ya banyak yang mencetuskan maka Al-Qur'an. Ada Rasulullah, Yusuf Qardawi, atau Jabir Alwani. Itu masing-masing punya apa namanya punya maka Al-Qur'annya versi mereka sendiri gitu. Mas, izin komentar dikit. Iya. Berarti Makosidul Quran itu merupakan hasil atau produk dari eh, penggunaan metode tafsir Makosidi gitu ya. Begitu. Bisa seperti itu. Karena saya melihat tafsir Makosidi ini kan kalau sebagai berbicara berbicara metode Tapi ya, dia kan merupakan bagian dari metode tafsir ya. Cuman saya tapi juga punya iya ya. pertanyaan baru gitu. Turukut tafsir yang umum pada umumnya kan ada 4, ya kan? Talili, Ijmali, kemudian Hmm. Muqaran sama Maudhu'i. Nah, ini tafsir Makosidi ini masuk kemana ya kira-kira? Apakah tahlili, Maudhu'i, atau Maudhu'i kum tahlili, atau bagaimana seperti itu? Sehingga ia menghasilkan ya Makosidul Quran itu yang beragam, berbeda-beda dengan ya berbeda antar mufasir lah seperti itu. Itu gimana itu, Mas? Oke. Ya, yang lain juga boleh ya menambahkan ya. Izin lanjutin Eh, itu ya, pertanyaan Mas Taufik ya. Atau jangan-jangan corak ya? Saya lebih condong ke corak sih kayaknya. Makosid itu apalagi tafsir-tafsir yang lahir sebelum tafsir Makosid ini jadi metode. Enggak, Jadi iya, sebenarnya gini deh, kalau dikatakan corak, ya emang ini merupakan corak atau varian baru ya. Launu tafsirnya launu tafsir Makosidi ya. Launul Makosidi di samping Haroki, Fikhi, dan lain-lain lah seperti itu. Cuman dari segi apa ya, epistemologi atau metodologinya ini masuk kemana? Tahlili, Maudhu'i, atau Maudhu'i kum tahlili, atau bagaimana? Apalagi kalau atau dari segi masdar. Masdar ini apakah iya, birro'i atau juga termasuk bil mas atau gimana gitu. Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam benak saya sampai saat ini. atau baru, corak baru, warna baru, atau apa? Anu baru, apa Iya, tadi? bisa Bukan corak, apa dikatakan tadi sana? Baru. laun baru itu, laun tafsir yang Anu, baru, laun jadi. jadi sekarang sudah bisa membaca tafsir-tafsir dahulu dengan apa ya, kacamata Makosidi. Sebenarnya tafsir dulu itu mungkin ya. Mereka nggak sengaja nulis itu. Terus orang-orang sekarang bilang, oh ini Makosidi sekali ini. Padahal mereka nggak ada niatan seperti itu mungkin ya. Mungkin ya. Iya, Gimana mufasir kan? terdahulu memang apa ya? Memang sudah banyak berbicara terkait Maqasidul Quran itu, walaupun coraknya itu ya lahirnya di zaman kontemporer saat ini. Wah, ini sangat maqasid sekali nih. Tujuan Quran seperti ini, hikmahnya atau maksud Quran itu seperti ini, sehingga ya orang fokusnya ke sana sehingga lahirlah launut tafsir yang maqasidi, launul maqasidi seperti itu. hmm. Nah, Halo? itulah. Kalau kalau yang sering dilakukan ulama-ulama tradisional itu biasanya makosid ini ya, makosid suar atau makosid ayah biasanya. Seringnya sih seperti itu. Pastikan kalau misalkan tahlili ya secara otomatis atau apa namanya kesadaran makosidi lah kalau bisa dikatakan ya. Itu kan di dalam tahlil kan
kadang juga menjelaskan tujuan dari ayat itu kan, seperti itu kan. Cuman ya itu tadi tidak mengatakan kalau itu maqasidul ayat kan, seperti itu. Jadi kemudian kalau misalkan eh, tidak mesti ya, maksudnya kalau saya sih bilangnya tidak mesti apa yang tadi langkah-langkah itu tafsir maqasid itu kemudian menghasilkan maqasidul Quran itu saya katakan sih tidak mesti ya. Maksudnya itu bisa jadi mereka tidak melakukan itu kan. Maksudnya kalau melihat artinya tanpa langkah-langkah itu pun mungkin bisa gitu kan. Orang kan bebas apa namanya merumuskan makosid itu, makosid Quran apa itu kan. Seperti itu sih. Kalau memang Ya, emang yang paling mendekati ya itu emang apa namanya tadi ya corak benar ya. Terus apakah masuk ya bisa dikatakan masuknya ke sebenarnya ke perkembangan dari tematik sih gitu. Soalnya yang paling mendekati kalau di bukunya Mas Asyur itu kan langkahnya itu ngumpulin ayat-ayat. Berarti kan sebenarnya masuk dari tematik, cuman kayak menyempurnakan tafsir tematik itu seperti itu. Nah itu terserah apakah mau bukan menggeser ya, mau berdiri berdampingan dengan yang empat itu, mukoron, tahlili, ijmali, ya atau enggak ya artinya berada di cabang misalkan tematik ada cabangnya makosidi atau cabangnya apa misalkan itu ya itu terserah ya maksudnya siapa yang mau mepatenkan itu juga kan saya juga belum menemukan maksudnya gitu barangkali ada atau gimana ya silakan ditambahkan cuman maksudnya dari saya seperti itu ya gambarannya. Ini nunggu legitimasi Pak Kures ini baru baru berani orang-orang. Soalnya mungkin orang-orang itu takut ya, maksudnya kayak ini kan Makosidi baru kemarin gitu kan. Kenapa langsung disiarkan sama metode gitu kan istilahnya. Ini kan apa secara ini juga sebenarnya lebih cocok ke corak atau pendekatan gitu kan. Ya memang kalau menurut saya sih tafsir Makosidi ini bisa corak, bisa apa ya, turuk termasuk turuk tafsir itu. Makanya saya tanya tadi itu, ini masuk kemana seperti itu. Nah, kemudian terkait Makosidul Quran itu, Mas. Bagi saya sendiri, Makosidul Quran ini merupakan apa ya, goal atau eh, apa istilahnya itu ya, ya produknya gitu dari penggunaan metode tafsir Makosidi. Karena hmm, eh, kan tafsir Makosidi ini kan sudah punya metodologi tersendiri, alur atau step-stepnya itu, ya sehingga ketika mufasir menggunakan itu terjadilah atau menghasilkan Makosidul Quran. Nah, seperti itu. Nah, dari sana saya bertanya itu, apa ya perbedaan Makosidul Quran dan tafsir Makosidi? Oh, untuk saat ini saya menjawab Makosidul Quran itu adalah produk dari penggunaan metodologi tafsir Makosidi. Seperti itu. Nah, makanya saya menanya seperti itu dan berarti kan itu sudah terjawab ya, sudah bisa menjawab aslinya. ya bisa, cuman terkait metodologinya ini atau turuq tafsir ini masuk kemana? Apakah penggunaan tafsir Makosidi ini dia juga hasbal maudhu ya? Sehingga dikatakan oh dia bagian dari tafsir maudhu'i atau memang memang benar-benar rinci, rigid gitu. Tafsili sehingga dia menjadi tahlili atau aukilahuma seperti itu. Nah, Nah, iya itu. ya. Dan Mungkin juga kalau dari segi masdar, Mas, apakah dia juga penggunaan ada biriwayah atau tidak sehingga dikatakan oh ini maksur atau dia memang murni akli atau birroi sehingga dia masdarnya dari ke situ. Ah, gitu. oke. eh apa ya? Kalau misalkan soalnya kan tadi ya, seperti yang Mas Fauzi bilang, sebenarnya mungkin orang-orang dulu juga sudah melakukan ini kan, praktek makosidi ini, cuma kan belum terkatakan, gitu kan. Betul, betul. Jadi, jadi kan kayak tadi misalkan langkah-langkah tafsir makosidi itu kan lahir belakangan kan. Dan mungkin orang sebelum lahir langkah-langkah itu mereka sudah banyak yang merumuskan makosid Al-Quran gitu loh. Jadi belum makanya yang saya katakan tadi ya. Jadi belum tentu karena si turuk apa step-stepnya itu lahir di belakangan. Kemudian yang makosid Quran itu saya kira lahirnya itu jauh ya.
Bahkan Izzuddin bin Abdul Salam itu kan punya Maqasidul Quran juga kan, itu kan jauh. Dan staf-staf itu kan belum ada gitu. Jadi saya mikirnya apa namanya Maqasidul Quran itu sudah banyak dilakukan, cuman nggak tahu ya apa namanya stepnya itu mereka seperti apa gitu loh. Nggak tahu apakah memang ya mungkin ada yang pakai yang step-step ditawarkan sekarang, mungkin ada yang pakai itu sebagiannya atau sebagian besarnya. Cuman yang jelas saya mikirnya kalau itu tadi ya, Maqasidul kan sudah ada, jadi kayak sudah ada lebih dahulu dari si tafsir Maqasidnya ini sendiri. Kalau misalkan dipatenkan ya, tafsir Maqasidi yang dipatenkan maksudnya itu seperti itu. Kalau misalkan bicara masternya atau sumbernya, ya kalau Prof. Gus bilang sih ya di jurnalnya epistemologi tafsir Maqasidi itu biroi sebenarnya. Karena melihat perkembangan dari kalau ditarikan akar sejarahnya kan dari Maqasid Syariah. Maqasid Syariah sendiri kan itu erat kaitannya dengan maslahah mursalah ya kan. Jadi bagaimana melihat kemaslahatan itu kan perlu analisis akal ya, perlu kias, analisis akal gitu kan. Jadi ya sebenarnya lebih banyak bergerak di itu biroi kalau misalkan melihat di itu ya. Karena ya ada kalau di langkah-langkah yang Prof. Mustaqim itu ada kontekstualisasi juga di situ. Ada banyak lah yang apa namanya penafsiran modern ya, ada sosiologi lingkungan atau apalah, itu juga ada ya di langkah-langkah yang ditawarkan oleh itu si apa, tapi dia tidak menutup kemungkinan menghadirkan bil maksur juga gitu, cuman memang secara dominan saya kira lebih banyak biroi ya seperti itu. Thank you. Karena itu tadi ya di dalam makasih ini harus apa, harus mengaitkan kemaslahatan itu gitu. Sedangkan untuk melihat kemaslahatan itu kan maslahat itu kan sekarang dengan masa depan atau masa lalu kan beda-beda kan, dan disitulah peran akal itu digunakan seperti itu. Tapi ya nggak tahu ya, karena ini juga masih jawaban sementara ya, belum final dari saya. Yang lain juga boleh menambahkan atau gimana ya, silakan. Ya, mungkin lanjut nanya ya sambil nunggu yang lain. Eh Tafsir Maqasidul Quran itu sekarang ini kok harus dikontekstualisasikan ya? Kenapa nggak biarin aja Al-Quran bicara sendiri terus membentuk sosial? Kenapa harus Quran yang ngikutin sosial gitu? Kenapa harus dikontekstualisasikan ya? Tafsir Maqasid. Apa karena memang apa Maqasidul Quran itu memang universal semuanya? Tapi tadi ada juga yang furu'iyah kan? Kenapa nggak furu'iyah? Kenapa furu'iyah itu yang berubah? Kenapa nggak masyarakatnya? Pak, nangkep nggak? Kenapa Eh, Maqasid harus kontekstual gitu? hmm, siapa nih yang jawab? Nah, itu kan Mas Fauzi kan tesisnya itu Ya, ya, Maqasidul Quran ya, ada kayaknya ya. Nah, itu jawab sendiri lempar. silakan. Mungkin saya Enggak, nambah dikit kali ya. Atau yang monggo, lain monggo, ya, monggo. boleh ya. Ya, Jadi terkait apa tadi kontekstualisasi apa? Maqasid kenapa harus kontekstual? Iya, karena saya memakai dua prinsip ya. Yang satu kaidah apa ya? Kaidah tafsir ya. Satu lagi apa itu? Kaidah apa lupa saya. Al-Qur'an sholih likulli zaman memakan pertama. Yang kedua al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab itu. Nah, sehingga kalau kita pikir-pikir lagi dengan dua hal ini, Al-Quran itu bukan untuk zaman dulu. Bahkan Al-Quran itu ya soleh di kuli zaman wal makan wal ahwal. Sehingga harus dikontekstualisasikan bukan dalam artian pemerkosaan ayat ya, tidak. Tapi ya seperti itulah kalau di PTIQ ada isyarat-isyarat isyarat-isyarat Al-Quran lah seperti itu. Dan Al-Quran itu bukan hanya untuk sahabat Nabi atau yang hidup pada zaman turunnya itu saja. Sampai kita pun juga Al-Quran itu memang ya udah linnas kan. An-nas ini bukan an-nas pada zamannya turun sampai kiamat seperti itu. Sehingga saya ya dua hal itu tadi yang saya gunakan
Makanya Maqasidul Quran itu menurut sebagian peneliti atau mufasir ya pasti terkontekstualisasikan sampai saat ini. Walaupun ada juga yang mengatakan, oh Maqasidul Quran atau tafsir Maqasid itu tidak ada kontekstualisasi di sana katanya. Itu sih menurut saya. Oke. Menarik, menarik. Kalau di dalam bukunya Prof. Kures itu ya yang terbaru itu metodologi tafsir Quran tematik Maqasidi. Di situ jelaskan kalau banyak Maqasidul Quran banyak yang menawarkan ulama-ulama itu Maqasidul Quran itu juga tetap berkembang ya. Sebenarnya bukan Prof. Kures juga yang bilang, banyak juga ya kayak Abdullah Daras atau siapa gitu. Itu juga menyatakan bahwa Maqasidul Quran yang sudah ada ya yang dirumuskan oleh mereka itu sebenarnya itu karena melihat kondisi ya sosial pada waktu itu ya kan, ada kebebasan perempuan, hak perempuan dan sebagainya, itu ya karena melihat posisi eh, sosial atau lingkungan saat itu gitu, dan itu bisa terus berkembang. Itu kata ulama-ulama itu, yang ulama-ulama qasid itu maksud Quran. Jadi ya memang sebagaimana penafsiran itu sendiri ya. Jadi ya selama ada perubahan, selama realitas ini terus bergerak, itu pasti akan lahir tujuan-tujuan yang baru gitu. Yang jelas tidak bertentangan ya, bertentangan dengan syariat sih seperti itu. Artinya dengan dengan pernyataan mereka yang menyatakan Maqasid ini tidak berhenti di sini dan terus berkembang, itu sudah menunjukkan kalau Maqasid Quran itu ya selalu kontekstual. Itu seperti itu. Ya. Tadi pertanyaan ketiga sudah dijawab ya? Apa tadi pertanyaannya? Lupa juga saya. Iya, yang langkah-langkah enggak sih? Udah ya, kalau langkah-langkah ya. Iya, seperti itu ya, Mas. Siapa lagi, Mas? Kalau penulis sendiri, Mas, Gimana, Mas? yes, tes tes. Ya, sempat sempat trouble tadi jaringan. Kalau ini, apa proses penulisan disertasi ini, eh Mas Firdaus ini melihat bukan Wasfia, Ibnu Asyur sama Pak Quresyap ini dalam rangka mencari makosid perspektif mustaqim untuk tafsir Pak Quraisy. Gimana ya bahasanya? Mas Hmm, Firdaus ini memakai kacamata Pak Mustaqim untuk melacak eh, apa corak-corak makosid ya, berarti di tafsirnya Pak Quresyap sama Ibnu Asyur ya, oke, atau iya. atau Atau, sebaliknya? hmm, Ya ya. oke. Jadi kalau sebenarnya yang tokoh-tokoh kayak Prof. Sakim ya, mereka yang mensistematisasikan Tasawuf Qasidi ini, ada Wasyu Asyur, Sakim semuanya, itu saya taruh di bab yang diskursus Tasawuf Qasidi itu. Ya, jadi situ jelaskan secara detail ya seluk-beluk tentang Tasawuf Qasidi. Saya nggak menggunakan langkah-langkah yang beliau gunakan dalam mencari makosid ya. Jadi, tapi saya eh, menggunakan pendapat mereka untuk tadi yang merujuk langkah-langkah dari Prof. Mustaqim seperti ini, atau definisi tafsir makosid dari Prof. Mustaqim seperti ini. Cuma seperti itu. Untuk yang langkahnya sendiri ya saya ini ya tadi ya seperti yang di PowerPoint itu kan jadi di judulnya kan jelas ya, itu dimensi makosid. Saya katakan dimensi ya karena memang beliau itu nggak menyatakan ya secara eksplisit tafsir Makosidi, makanya saya nyatakan itu dimensi. Dan saya di setiap penafsiran-penafsiran itu hanya menyocokkan atau menyesuaikan bahwa penafsiran ini sesuai ya dengan makosid Quran yang dirumuskan oleh beliau-beliau gitu. Jadi penafsirannya apa? Itu oh ini ternyata masuk nih di makosid a'la, ini makosid masuk di makosid asli. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itu ya, cuman seperti itu saja. Dan itu bisa dikatakan oh, dimensinya ini, dimensi makosinya ya karena ini masih berkaitan dengan makos Quran yang beliau rumuskan. Itu seperti itu. Soalnya ya
ya itu tadi ya, karena step-stepnya kan lahir sekarang kan, dan beliau juga nggak Itu apa ya secara jelas pertanyaan. langkah-langkahnya seperti apa, ya jadi hanya menerka-nerka juga gitu. Saya berasumsi Ya, kalau ini tafsir Maqasidhi atau Ibnu Asyur ini kan maqasid Quran. ini ya, iya itu Maqasid Quran ya, concern di Maqasid Quran, Maqasid Syariah. Jadi pasti ini di dalamnya ada pembahasan tentang Maqasidhi seperti itu, atau di penafsiran-penafsiran itu ada dimensi Maqasidhinya, itu seperti itu. Ya, tadi pertanyaan lanjutannya, setelah tafsir maqasid ini jadi metode, terus kalau metode itu kita gunakan sebagai standar untuk merumuskan maqasidul Quran, kira-kira Pak Quraisy sama Ibnu Asy'ar ini memenuhi syarat nggak untuk maksudnya itu diterima setelah jadi metode ini? Itu ya. Coba Pak Eh, Taufik, silakan. Iya, saya mau nanya lagi nih Mas Firdaus. Boleh ya? boleh, boleh, boleh. Oke. Ini kan judulnya kan Pertanyaan berapa tafsir ini? satu aja. Dua kan Pertanyaan kayaknya ya. keberapa? Aduh, ya, Ya, boleh. ini terkait disertasi sampean satu, satu lagi tentang rekomendasi lah. Pakai apa gitu. Ini kan tafsir maksudnya sejarah dan relevansi kajian isu toleransi beragama. Kajian isu toleransi beragama. Ini Mas Firdaus pakai tafsir Makosidi siapa kira-kira dalam ininya? Yang kedua, ini pertanyaan saya yang kedua. Kebetulan disertasi saya juga menggunakan perspektif atau pendekatan tafsir Makosidi ya. Ini terkait rekonsiliasi sistem kewarisan ini antara adat A dengan Al-Quran seperti itu ya. Jadi yang merekonsiliasikannya tafsir Makosidi. Karena saya melihat adat ini sangat Makosidi sekali dengan sistemnya sendiri di dalam hal kewarisan. Kemudian Al-Quran juga memiliki makosid sendiri dalam hal kewarisannya lah seperti itu. Maka saya mau minta rekomendasi nih. Ini tafsir makosid yang mana yang cocok ya? Apakah Jasir Audah atau Ibnu Asyur, Tahrir wa Tanwir itu ya? Jasir Audah kan juga punya tafsir baru itu yang kemarin kita bahas itu. Cuman katanya belum dicetak atau belum rilis ya. Allah alam lah. Cuman alhamdulillah tafsirnya sudah ada di tangan setelah Japri. Atau Ya, tafsir Makosidi siapa yang cocok kira-kira dalam hal seperti itu, Mas Firdaus? Terima kasih, itu aja. Oke. Ya, ya. Jadi ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya ke Mas Bosi ya. Jadi sebenarnya ayat penafsiran-penafsiran yang isu toleransi itu saya nggak apa namanya nggak pakai jadi saya nggak pakai apa ya terus metode tafsir Maqasidhi itu gitu loh. Jadi saya hanya menampilkan bahwa si A ini ada dimensi Maqasidhinya. Dengan bukti ini masih berkaitan dengan Maqasid Quran yang beliau rumuskan itu seperti itu. Jadi saya nggak secara soalnya kan apa namanya bukan saya yang menafsirkan, tapi saya hanya menampilkan bahwa ini dimensinya Maqasidhi loh. Di sini ada kayak gini seperti itu. Terus kalau yang tadi Mas Fuji ya pertanyaan apa namanya pertanyaan kalau misalkan metode itu apakah ada syarat-syaratnya gitu ya? Apakah Ibnu Asyur sama Quraisy ini sudah bisa merumuskan maksud Quran? Kalau dilihat dari bukunya Ibnu Asyur itu kan ada ya, ada syarat-syarat syarat-syarat penafsir Maqasidhi itu ada di situ. Jadi apa namanya kira-kira orang yang menafsirkan itu sesuai dengan yang di situ atau tidak. Kemudian kalau sebenarnya Quraisy sendiri kan itu tadi ya sudah beliau apa di bukunya tafsirnya Al-Lubab itu beliau sudah merumuskan tafsir bukan tafsir Maqasid ya merumuskan Maqasid Quran. Tapi beliau nggak mengatakan itu Maqasid Quran, tapi dengan istilah tujuan pokok Al-Quran itu yang ada tiga ya akal akidah akhlak moral sama syariah itu tiga itu. Jadi ya ya semua orang juga saya kira sepakat ya semua ulama tidak akan membantah tiga tujuan Al-Quran itu kan apa namanya akidah moral sama syariat itu kan. Dan karena ini sifatnya itu tadi ya penawaran ya maka Quran itu kan sebenarnya penawaran-penawaran kan banyak orang banyak versi banyak
orang yang menawarkan gitu. Jadi ya terserah, orang bisa setuju, bisa tidak. Kalaupun nggak setuju juga sulit ya, karena pasti Al-Quran itu ada, maksudnya pasti sesuai gitu kan, nggak bertentangan. Maksudnya pasti mereka yang merumuskan maqasid Quran itu pasti ya itu tujuannya benar gitu, nggak mungkin bertentangan. Kecuali tujuan itu misalkan tujuan Al-Quran, salah satu maqasid Quran itu adalah eh, genosida misalkan itu kan nggak mungkin kan, karena itu bukan tujuan Al-Quran. Kalaupun ada itu pasti ya dibantahkan sama ulama-ulama maqasid lainnya gitu. Karena memang Tapi ya misalnya maqasid Quran misalnya itu gini Mas, kayak gitu sifatnya. Gimana? misalnya saya mencoba mempraktekkan step-step yang ditawarkan Pak Mustaqim ya, mulai. Coba misalnya ayat ayat istri 4. Oke, kita lihat asbabun nuzul, kita lihat munasabat, balago, nahunya, dan sebagainya. Nah, setelah lihat historis, konteks historis di level makro misalnya, ya, Surah An-Nisa turun itu di antara dua perang. Nah, cara menentukan maksudnya itu kita ngikutin historis awalnya, atau di teksnya aja, atau misalnya digabungkan. Misalnya saya menggabungkan terus punya kesimpulan, oh, pengurangan istri di zaman itu makosidnya bukan untuk mengangkat derajat wanita misalnya, tapi untuk persiapan perang gitu, laki-lakinya biar nggak mikirin istri-istrinya gitu. Atau minimal mengurangi pikiran lah, minimal. Tapi itu perangnya kan juga dalam rangka fisabilillah ya. Artinya, ya, ya gitu lah ya. Artinya bisa Iya, ada iya. kemungkinan kalau tidak memenuhi, saya memenuhi step yang ditawarkan Pak Mustaqim misalnya tadi. Tapi hasilnya kok beda itu. Ya gitulah ya. Pak Syukri lah. Mana tadi? Ah, coba itu tadi Mas Oh, Taufik ya, ya tadi. yang kan beliau kan Oh, rekomen. menerapkan, ya apa namanya, enggak, tadi beliau kan di dalam disertasinya kan pakai makosid siapa gitu kan. Maksudnya sudah, artinya sudah apa, nyemplung lah di dalam penafsiran, mekanisme penafsirannya, langkah-langkahnya gitu. Jadi ya mungkin barangkali bisa ya menjawab itu tadi Mas Fasi itu. Kalau saya kan tadi Hmm. hanya Mas menampilkan Taufik. kan, saya nggak melakukan step-stepnya, saya hanya menampilkan kalau ini dimensinya posisinya seperti ini, kayak gitu. Itu Ustaz syukurillah Ya, itu. silakan. Mohon. Monggo Ustaz Syukri lah. Oke, Monggo Tat. Ya, ya. mohon izin. Oke, saya melihat ya, dia mohon izin. Kebetulan pekan yang lalu saya makalahnya terkait dengan ini sih, maqasid syariahnya Wasfi Ashur Abu Zaid. Saya melihat bahwa yang paling ini lengkap mungkin di samping Pak Abdul Mustaqim, yang paling lengkap di dalam penjelasan metodologinya adalah maqasid Qur'annya Wasfi Ashur Abu Zaid, terutama di karyanya yang itu 2019, Nahwa Tafsir Maqasidil Qur'anil Karim, Ru'ya Taksisiyah ya, Liman Hajil Jadid fi Tafsir Quran. Itu cukup detail ya, penjelasan tentang langkah-langkah metodologisnya, dan beliau kan membagi dalam beberapa level gitu, mulai dari ada bahkan tafsir maqasid Quran itu bukan di level tematik aja, ada maqasidul amma, maqasidul khassa, kemudian maqasidul surah, maqasidul ayat, sampai kepada huruf saja itu ada maqasidnya begitu. Itu sebenarnya menarik, dan kalau dalam konteks tadi disertasi gitu ya, sebenarnya kalau sifatnya tematik itu bisa mengambil satu aspek, misalnya maqasidul khassah, karena dia bisa mengambil satu sisi aja. Karena kalau maqasidul suwar itu kan berarti bicara satu surah. Kalau maqasidul ayat berarti bicara satu ayat. Tapi yang relevan dengan satu topik tertentu yang nanti menghimpun beberapa ayat bisa pakai maqasidul khassah ya. Itu sih, dan itu saya melihat modelnya kayak tafsir birroi ya, karena mengambil isyari gitu ya. Jadi uh, jadi behind the text ya memang, dan kita perlu melihat bahwa tafsir Maqasidi ini harusnya dilihat bukan hanya
kontekstualisasi tafsir dalam arti bagaimana Al-Quran disesuaikan dengan kondisi konteks kekinian, tapi juga bagaimana Al-Quran menjadi di dalam tataran idealitasnya itu menjadi pedoman buat kehidupan kita. Jadi kan perlu ada dialektika antara idealitas Quran sebagai hudan dengan realitas kita. Jadi bagaimana memposisikan keseimbangan equilibrium di dalam tarik-menarik ini antara sisi idealitas dengan realitas. Itu mainnya di situ. Bandulnya kemana gitu supaya yang dihasilkan adalah kemaslahatan. Itu sih mungkin sedikit saja komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam ya Mas. Kalau Oh ya, terkait tadi ya yang bukunya Wasya Asyur itu memang betul ya. Itu salah satu yang memang paling lengkap dan komprehensif. Tapi memang beliau juga sebenarnya terpengaruh ya, banyak terpengaruh tokoh-tokoh sebelumnya ya, kayak Nuruddin Al-Khatimi, kemudian Maisuni. Jadi kayak yang Makosul Khosoh, kemudian Makosul Amma, itu entara Isuni atau Khatimi itu, saya lupa ya. Pokoknya memang beliau kayak yang ngumpulin semuanya dan melengkapi di akhir lah saat ini yang 2019 itu. Jadi memang ada, maksudnya ada pengaruh juga. Artinya bukan dari nol si Wasfi Asyur itu, ya mencetuskan itu mokosid-mokosid yang pembagiannya itu, ya seperti itu. Kemudian kalau yang rekomendasi ya, saya sebenarnya belum membaca semua ya metode tafsir makosidnya siapa ya. Paling ya saya pahamnya tadi ya Abdul Mustaqim. Kemudian kalau yang bukunya baru, yang tadi yang mau terbit, yang bukunya Jasar Oda, itu juga saya belum baca juga. Cuman kalau misalkan dilihat dari pembahasannya, ya warisan itu kan lebih ke syariat ya. Nah, lebih ke syariat. Dan itu saya kira kalau misalkan sudah terbit ya tafsir Makosidisinya Jasar Oda itu malah bagus menarik ya karena beliau juga kan konsen di Makosid Syariah seperti itu. Kalau misalkan Nabi Mustaqim ya kan beliau nggak konsen di Makosid Syariah gitu kan. Konsennya di tafsir Makosidinya gitu. Tapi karena tadi pembahasannya itu syariah mungkin bagusnya di itu ya Jasar Oda kalau memang sudah terbit ya mungkin seperti itu. sudah punya Ya, katanya, sudah punya. soalnya tadi kan saya mengatakan apa ya? Rekonsiliasi sistem kewarisan. Ada sistem di sana. Ada sistemnya juga ya, iya ya. Yasser Audani juga ada menggunakan pendekatan sistem. Ini Sistem, iya. pendekatan sistemnya sama nggak ya sama yang saya pikirkan seperti itu. Nah, itu. Iya iya. Makanya Ya saya coba saja coba itu, Mas. siap siap Mas. Gimana Nanti gimana juga kalau dibedah di anu sini aja kan. Mas? Iya, mantap. Bagus juga masuk-masuknya Mas Firdaus. Coba di apa ada tadi kelintas pas Ustaz Syukrila cerita. Eh ini tafsir Makosid ini kelihatannya ya. Itu suka banget ta'mimul khos gitu ya. Suka mengumumkan yang sudah spesifik ayat-ayat khos lah misalnya. Kayak waris misalnya atau ayat-ayat gender ya. Misalnya udah spesifik nyebut 2 banding 1. Terus diumumin lagi itu. Kembali ke masalah diumumin di 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 apa di amahkan ya, ya diumumkan gitu lah. Ada nggak kira-kira ya tafsir Maqasid yang taksis ulama? Kayaknya susah Maqasid kalau taksis semua ya. Mohon izin sedikit Pak Enggak. Fauzi. Eh, Beberapa waktu yang lalu kita pernah ikut Zoom dengan Pak Jasir Auda, dan kita tanyakan terkait dengan memang ada tren misalnya sesuatu yang dalam tanda kutip ya qot'i gitu ya, terkait dengan saya 2 banding 1 tadi, dengan mengambil maqasid amahnya dalam artian yang penting keadilan, dan keadilan itu kan bisa berubah dalam setiap masa sehingga angka tidak menjadi hal yang penting dan semua hal jadinya. Jadi terjadi perubahan-perubahan hukum dengan mengambil nilai-nilai substantif saja. Dan beliau tidak sepakat dengan konteks semacam ini, ya, dengan penafsiran yang terlalu jauh seperti itu. Mungkin demikian aja sih. Kalau yang Ya, sampai merubah angka itu kayak Muhammad Syahrur ya, berarti kalau apa teori limit iya teori no limitless limit apa ya. apa itulah. Itu kan
Kalau sebenarnya kan permasalahan di warisan itu kan karena secara teksnya sudah gamblang gitu kan. Jadi mau diapa-apain itu susah. Dan pembahasan warisan juga itu kan yang paling lengkap dan paling detail kan. Jadi mau dicari celah-celahnya, mau diapa-apain itu istilahnya Al-Quran ini udah batasin kayak gini, udah secara jelas gitu kan. Jadi susah. Kalau di saya sih seperti itu ya. Mungkin itu Mas menarik apa Ustaz Taufikur Rahman ya. Kenapa Siap, siap. kenapa Mudah-mudahan makbul sama Pak Haryadi ini. Pak Haryadi ya? Amin. Wah, rektor juga ini anunya, pembimbingnya. Anunya apa ya? Rektor ya. Ada lagi Kalau yang teman-teman? Maqasidul Quran itu yang versi Nimas Fauzi itu gimana? Gimanain Oh, itu? saya ini sih eh, khusus melacak maksud ayat-ayat selipan, ayat-ayat makkiyah dalam surah Madaniyah. Itu aja. Saya nggak mengkaji makosid secara detail. Cuma sebagai kacamata aja. Gitu aja sih. Oh. Tanya balik ini. Apa ininya contohnya? Iya, jadi saya melacak dulu ayat-ayat makkiyah yang ada di surah Madaniyah. Terus lihat konteks awalnya seperti apa. Terus setelah masuk dalam surah Madaniyah itu konteksnya apakah berubah atau tidak. Iya, iya, Apakah iya. bertentangan makosid suwar dengan makosid apa historisnya atau tidak. Itu aja sih. Nah, ya, teliti. Terus kesimpulannya? Sebenarnya sesuai Al-Quran kok. Iya, iya. Benar. Nanti lebih spesifiknya di forum khusus nih, Ada Mohon nggak izin selesai. Magister Anyar nih. mohon izin terkait dengan itu. Kemarin kita bahas tentang Makkiyah Madaniyah. Kan ada teorinya Asyatibi sebenarnya yang sebelum ada Mahmud Toha itu dan muridnya serta itu tentang nasakh terbalik itu kan sebenarnya ada teori usul dan furu. Kalau usul kan di Makkah ya, sementara ayat-ayat Madaniyah kan sifatnya furu. Sehingga yang furu tidak boleh bertentangan secara fundamental karena maqasid usul itu ada di ayat-ayat Makkiyah. Maqasid furu itu ada di ayat-ayat Madaniyah. Itu apa Mas Fauzi membahas kayak gitu juga? Iya. Terus di komen sama Pak Muid. Ini kalau pakai makosid hilang nuansa makiyahnya. Hilang nuansa salah satunya ya. Ini menyelamatkan 3 ayat demi menyelamatkan 3 ayat dan mengorbankan ayat-ayat lain gitu. Hmm. Jadi kalau pakai makosid aspek makiyah Madaniyah jadi nggak berpengaruh katanya gitu. Menarik juga sih itu nggak kepikiran kemarin. Kalau yang Abu Amr Jaim itu juga naskah mansur terbalik juga apa ya? Abu Amr nggak tahu nggak kenal saya. Apa? Siapa itu ya? Saya lupa itu. Itu kayaknya bahas naskah mansur juga kayaknya. Cuman saya lupa detailnya itu. Saya Mansu ya. Ini Oke. kapan-kapan kita bahas mubadalah sih kayak. Mubadalah juga banyak celahnya. Mubadalah penerapan apa penentuan ayat-ayat universal sama praktikal itu nggak jelas. Kalau talbi sama sama siapa tadi yang terbalik? Itu kan jelas kan Muhammad Toha, ayat-ayat makkiyah itu. Siapa Mas? Mahmud, Mahmud, Mahmud Muhammad Mahmud Tauhid. Muhammad Toha. Toha, Muhammad Toha sama An-Naim ya. Naim, Hmm. naim. Ya, itu kan jelas kan patokannya makkiyah madaniyah untuk ayat universal. Tapi kalau anu kalau mubadalah kan nggak tahu gitu ya. Nebak-nebak aja tuh. Mungkin itu aja ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau? Ini menarik menarik sekali nih. Sesi interaktif. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Oh, satu lagi Mas, kepikiran. Aduh, ini kalau kepikiran. Perubahan term makosid. Kira-kira bisa dilacak nggak itu ya? Sejak kapan eh, penentuan
apa? Bagaimana perubahan term makosid ini berjalan? Misalnya kayak kayak Said Kutub kan dulu pakainya mihwar atau ada juga sebelumnya pakai pakai apa namanya? Amud kalau nggak salah. Amud. Terus ada mihwar. Itu kira-kira bisa diteliti nggak ya? Bisa sih kalau bicara apa bisa enggaknya, ya kan tinggal neliti aja kan. Hmm. Wah, kuncinya tetap di Pak Muwait sama Pak Haryadi. Oke, ada lagi Cuman yang teman-teman yang mana? Ya, ya, cuma. ya, ya enggak, maksudnya cuman yang bertahan kan tadi kan saya juga nggak tahu, saya juga baru tahu tadi ada istilah amut atau apa itu ya. Cuma kan yang bertahan dan digunakan kan itu ya makosid, ya kan, Ya, itu seperti itu. ada politik atau apa karena Sunni atau karena Bisa mihwar jadi, itu dilahirkan sama Ikhwanul Muslimin jadi nggak dipakai atau seperti apa ya? Mana tahu kan? bisa jadi. Mihwar dari Said Qutb Ikhwanul Muslimin. Ya, Pak Taufik, monggo Mas. Ya, kasih. Saya kepikiran ini. Ini makin lama makin banyak pemikiran baru yang terbesit di benak saya setelah tafakur dan tadabbur ini. Serius. Ini bisa criticable ya. Setidaknya di dalam eh, tafsir Maqasidi itu ada 3 komponen. Ini versi saya. Pertama ada maksud, kedua ada tujuan, ketiga adalah kaifiyah. Cara untuk menyampaikan ke maksud dan tujuan tersebut. Ada 3 ya. Nah, kalau kita ibaratkan ke bahasa sederhana kita, kamu maksudnya apa? Oh, maksud saya untuk mau ke sana gitu. Tujuannya ngapain? Oh, tujuannya gini, gini, gini. Nah, cara untuk menyampaikan maksud dan tujuan kamu itu apa? Oh, caranya saya dengan mobil, dengan ini apa, segala macam, dan segala macamnya. Nah, eh, apakah pertanyaannya adalah, apakah 3 komponen ini kebetulan Mas Muhammad Firdaus yang eh, sudah menggandrungi tafsir Maqasidi ya, mungkin ada beberapa yang sudah dibaca semua itu. Kira-kira 3 komponen ini apakah memang harus diutarakan di tafsir yang menggunakan metode tafsir Maqasidi ini atau bagaimana, Mas? Tadi pertama maksud, kedua tujuan, lalu yang ketiga cara atau kaifiyah untuk menyampaikan maksud dan tujuan tersebut. Ini berdasarkan yang saya baca buku-buku itu di Quraisyab ada itu. Lalu di mana lagi dan lain-lain lah seperti itu. Jadi apakah kira-kira ketiga komponen tersebut benar-benar ada atau apa ya kira-kira atau hanya sekedar saja seperti itu? Makasih. Oke. Ya sebatas ya pemahaman saya dan sedikit ya pembacaan saya tentang tafsir Maqasidi itu memang saya belum apa namanya belum menemukan ya yang secara itu apa namanya secara gamblang menjelaskan 3 hal tadi di dalam proses penafsiran Maqasidinya seperti itu. Kalau misalkan tadi di apa namanya ditaruh itu 3 hal itu ya saya kira itu bagus ya dan apa namanya memperkokoh tafsir Maqasidi itu seperti itu. Kalau dalam tafsir-tafsir yang sudah ada itu misalnya ayat apa tadi istilahnya? Ada maksud, ada tujuan, sama ada cara ya. Biasanya kalau dalam kitab-kitab tafsir itu nafsirin ayat praktikal itu apakah menyandingkan mufassirnya itu menyandingkan ayat tujuan dan ayat cara atau enggak dia cuma jelasin aja Mak seperti apa? iya, maksud cara di sini metode atau apa sih metode atau cara apa di sini? Apa Yang ya? Mas Topik tadi bilang maksudnya. Ya, begini. Di dalam bukunya Pak Quraisy dari tematik hingga Maqasidi halaman Ah, 112 ya. Itu kan beliau 112. mengatakan, ini saya ambil komponennya gitu ya. Ini kayaknya
timbul pertanyaan baru lagi nih. Itu tafsir Al-Misbah itu pakai tafsir Maqasidhi apa enggak gitu? Enggak. Seperti itu. Ya. Enggak ya. Ya. Enggak, oke lah. Kalau iya berarti harus dilihat nih. Nah, jadi di halaman 112 itu paling bawah beliau mengatakan penjelasan dimaksud dalam konteks tafsir Maqasidhi adalah uraian yang mengarah kepada penjelasan tentang maksud atau tujuan Al-Quran dalam menghidangkan masing-masing ayat-ayatnya Iya, iya, melalui iya. upaya memahami kosakata ayat tanpa terlepas dari siyak atau konteks serta dengan memperhatikan kaidah-kaidah tafsir lalu disusul dengan penjelasan tentang langkah-langkah yang dibutuhkan guna mewujudkan tujuan tersebut. Nah, ini dia yang saya bilang Iya, 3 iya. komponen tadi itu. Oh, iya, iya. Iya, Gitu. kalau yang Prof. Kures itu yang langkah-langkahnya itu yang membedakan dengan, jadi kan beliau ini ya menjelasin tafsir dulu ya kan, tafsir secara apa namanya umum kan, menjelaskan kalau tafsir kan yang gak ada maqasidinya kan, menjelaskan maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia ya kan, maksudnya di situ juga kan ada maksud juga kan, di dalam tafsir yang gak ada embel-embel maqasidinya juga ada dituntut untuk maksud juga seperti itu. Kalau misalkan kalau saya sih memahaminya yang Prof. Kuras itu ya langkah-langkah apa namanya langkah-langkah yang dibutuhkan ya mungkin apa namanya ya itu tadi ya bagaimana cara menemukan makosid itu seperti itu. Kalau dilihat dari yang di tafsir Al-Misbah ya itu kan nggak ada ya langkah-langkah misalkan tafsir apa tentang tujuan apa tujuannya kayak gini kemudian langkah-langkahnya kayak gini itu kan kayaknya ya nggak tahu juga sih belum melihat semuanya kan. Tapi maksudnya ini kayaknya sih saya asumsinya ini beliau merespon karena itu tadi ya merespon isu Tasma Presidi yang lagi ramai gitu kan. Terus bikin buku, kemudian ya penjelasannya beliau seperti seperti itu. Jadi seolah-olah beliau ini kan kalau lihat definisinya, kalau mau menafsirkan tafsir Maqasidhi itu juga harus menjelaskan langkah-langkahnya gitu kan. Langkah-langkah bagaimana tujuan itu didapatkan gitu kan istilahnya. Jadi di akhir penafsirannya kita itu harus menjelaskan langkah-langkah itu tadi ya, atau kaifiyah itu kan sebenarnya kalau dilihat dari ini. Tapi bagus sih ini saya malah nggak ngeh. Padahal saya ini baru direvisi loh itu. Saya baru apa membuat barui definisi tafsir Maqasidhi yang menurut apa namanya Prof. Kures itu kan. Tapi saya nggak Ya. ngeh kalau ada 3 poin itu. Manijin. Monggo. Kalau yang saya tangkap sekilas dari apa yang dibacakan tadi, itu sepertinya ini akan ayat itu terutama berkenaan dengan masalah hukum ya. Pasti ada tujuan umum yang ingin dicapai di dalam ayat itu atau syariat itu sendiri secara umum yang berkenaan, walaupun itu ada di beberapa ayat. Dan di dalam mengantarkan tujuan itu pasti ada diksi-diksi yang digunakan oleh Al-Quran. Nah itu kenapa milih diksi itu? Ya, itu makanya perlu ada analisa di level kata, gitu, level kalimat, misalnya takhir, takdim dan sebagainya, munasabat sebagainya itu untuk bagaimana tahdir, bagaimana Al-Quran menghadirkan tujuan itu dalam bentuk merumuskan hukum yang hukum itu dibuatkan semacam kalimat untuk penjelasan hukumnya. Apa istilahnya dalam kayak undang-undang itu ada kata-kata yang tersusun. Nah, di balik kata-kata itu tentu mengandung maksud dan kenapa diksi yang dipilih seperti itu. Mungkin itu yang perlu diungkap. Oke. Itu aja. Maksudnya dengan analisis bahasa itu secara tidak langsung sudah menunjukkan langkah-langkahnya. Seperti itu. Misalnya tentang puasa, kutiba alaikumusiyam, kenapa menggunakan kata kutiba? Itu kan apa? La'alakum tattaqun, itu berarti maksud daripada puasa itu kan mewujudkan takwa. Kemudian pelaksanaannya seperti apa untuk mengantarkan kepada takwa? Jadi maksud itu bisa diungkap lebih detail dengan proses yang komprehensif, baik dalam analis kata-kata maupun kalimat dan sebagainya. Oh iya.
Kalau yang analisis bahasa kan itu memang di langkah-langkah yang Prof. Mustaqim sama Prof. Quraisyab itu juga memang sudah ini ya, sudah ya langkah awal itu kan, sudah pasti harus melewati itu analisis bahasa itu. Cuman maksudnya mungkin apakah Quraisyab ini ingin menyatakan apa namanya harus langkah-langkahnya seperti ini di dalam ketika ingin menjadi penafsir Makossidi seperti itu. Apakah misalkan hanya menafsirkan tadi sudah melakukan analisis bahasa ya tanpa menyebutkan di akhir langkah-langkahnya, apakah itu sudah bisa disebut tadi mufasir Makossidi atau tidak? Mungkin kan maksudnya seperti itu ya, yang bingung atau gimana? Hmm. Itu menarik juga tadi itu ya, tentang term-term ya, maksud term. Jadi melihat melihat maksud dalam Quran sendiri, internal teks ya, internal ayat bahkan. Itu untuk mengurangi cocokologi antar ayat aja ya, juga itu. Membatasi. eh Menarik, menarik. Ini saya lagi buka Pak Quraisyab ya. Saya tadi yang saya bayangkan dari apa pertanyaan Pak Taufik itu misalnya ada tafsir, ada ayat yang diasumsikan itu ayat ayat cara, terus nanti dalam penafsirannya itu dia dia mencantumkan ayat yang katanya ayat tujuan, terus dicantumin lagi ayat sebagai maksud yang harus dicapai. Itu tadi bayangannya gitu, jadi kajiannya ke Quran ya, kajian tafsir ya. Misalnya ada Pak Quraisy tentang waris misalnya, terus di bawah tafsirannya, diisi tafsiran waris itu dia nyantumin ayat tentang keadilan gitu. Oh berarti Pak Quraisy menganggap ini ayat cara atau ayat langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Terus ayat tujuan itu kalau dilacak dalam surahnya sendiri, tafsirannya sendiri, apakah dia tetap menjadi ayat tujuan atau jadi ayat langkah lagi? Karena didukung dengan ayat lain itu misalnya kan. Artinya ayat langkah bisa jadi ayat tujuan bisa jadi langkah gitu. Tapi ini masih asumsi, saya nggak buka langsung, belum melacak langsung. Karena bisa jadi kayak gitu kan. Berarti tidak semua ayat dijelaskan langkah-langkahnya gitu ya. Hanya ayat yang langkah-langkah saja yang dijelaskan langkah-langkahnya gitu. Ya, jadi ayat kayak waris tadi didukung dengan ayat keadilan. Pas kita buka ayat keadilan itu, ternyata itu juga dalam rangka sesuatu juga. Jadi tujuannya kemana sebenarnya ini? Ya bener, ya. Ba'duhum ba'du itu, yufasir ba'duhum ba'du itu. Wah, ini makin malam makin banyak ini. Pak Taufik, aman Pak? Kalau Siap, sudah, aman, aman. Thank you, thank you. Sangat mencerahkan. mantap. Makasih mungkin teman-teman, makasih Mas Firdaus, ini sangat menarik banget ini. Saya paling suka di bagian data-data tafsir Indonesia itu ya. Tafsir yang lahir di Indonesia abad mulai 1920-an ya kalau nggak salah yang dicantumin. Mulai Sebenarnya itu udah berbaris. banyak yang bahas ya itu tafsir Indonesia. Istilah Husmian kan terutama kan yang concern sangat concern di itu. Selain Howard Federspiel juga. Itu kira-kira manuskripnya bisa masih ada nggak ya yang ada di disertasi ini? Wah, wah nggak tahu juga ya. Ini saya juga ngambil kan dari ini. Hmm. Kalau yang ada teman saya, teman PMLD juga itu eh tesisnya itu tafsir Indonesia abad 21. Jadi mulai tahun 2020 tahun 2000 sampai 2020. Dan dia itu sampai cari manuskrip-manuskripnya juga. Itu ada. Namanya Muhammad Saiful Nuha. Itu ya sampai cari di perpustakaan nasional, perpustakaan apa gitulah. Cuman ya nggak semuanya ada, nggak semuanya ada. Kayak tafsir for kids Yap. itu juga Menarik masuk nih. itu Tafsir ya. for Kids ya. Iya, Tafsir yang for ada Kids itu ilustrasinya. ilustrasi. Ya, menarik ya. Banyak banyak penelitian yang bisa diangkat ya. Stop lah. Skripsi-skripsi tesis disertasi yang bahas Tematik, tema. Saya nggak tematik, bilang tematik itu ya. Ini saya tematik ini.
Saya nggak mau bilang tematik ya. Saya cuma mau bilang memposisikan ayat Quran sebagai solusi segala umat itu. Ya iya kita udah percaya itu, cuma ya ayolah naik-naik dikit. Biar nggak bahas banjir Jakarta perspektif Quran. Aduh, mengatasi banjir dengan Quran gimana itu. Sebenarnya yang paling Begitulah. berpotensi kan itu ya tafsir Nusantara itu kan masih banyak ya yang belum tersentuh Iya. maksudnya. Yang belum lagi yang dari bahasanya kan tafsir bahasa apa gitu kan kan belum. Oh ya, bahasa lokal-lokal itu Nah, kalau menarik, itu kan menarik. belum semuanya. Saya juga pengen bikin tafsir bahasa Tegal sebenarnya. Siap. Ada Pengennya tinggal. maksudnya. Iya, iya. Ya didoakan kita siap menampung, membantu. Terjemahan Al-Quran bahasa Tegal ada nggak, Mas? Udah ada. Maksudnya Mungkin udah lagi proses saja dibikin, ya, cuman belum belum apa teman-teman namanya belum launching, belum masih pendengar. penyempurnaan lah. Tapi udah ada kalau yang terjemah bahasa Tegal itu. Oh iya. Soalnya di Tegal itu Ada. Itu timnya siapa, Mas? ada apa ya kata-kata yang apa huruf kan di nggak tahu ya di dalam bahasa Arab itu kan ada yang kalau katanya itu ringan berat itu kan artinya positif ya biasanya ya kayak fathah gitu kan ha kemudian kalau misalkan yang hurufnya berat atau susah diucapkan ya itu kan artinya negatif biasanya kan seperti itu ya nggak tahu itu ada ininya nggak kalau di ini sih namanya fonosemi atau apa gitu nah di Tegal itu banyak kata-kata yang apa namanya itu tadi ya kata-kata yang berat lah kosakata itu di Tegal itu biasanya huruf huruf G, D, sama B biasanya ya, yang banyak itu. Sampai sampai ke aspek itu ya. Nah, cuma terjemah ya. Luar biasa. Itu timnya siapa, Mas? Enggak sih, enggak itu kalau yang terjemah bukan itu ya. Itu Oh, cuman bukan. saya Oh, kepikiran aja gitu. oh Apa ya. mungkin nanti bisa dikaitkan pengennya sih kayak gitu. Siap-siap. Menarik kita. Apalagi kalau Tegal ada ini juga, level bahasa juga nggak? Kayak kromo, kromo, inggil. Kalau ada sebenarnya. Ada juga Kalau ya. sebenarnya kan semua Jawa kan ada ya itu ya. Kromo, Inggil, Kromo Hmm. apa ngoko gitu kan yang Oke. biasa. Nah, sebenarnya Tegal itu apa bahasa asli Jawa itu sebenarnya yang dipakai di Tegal dan sekitarnya gitu loh. Justru bahasa yang halus yang berada di itu kan karena ini kan kayak karena Mataram kan dulu kan ada politisasi lah. Jadi untuk membedakan wilayah sekitar kerajaan itu harus pakai bahasa yang halus gitu kan. Kemudian yang pinggir-pinggiran ini kan Tegal kan pinggiran kan, udah deket Jawa Barat kan. Jadi itu nggak apa namanya jauh kan dari pusat kerajaan kan. Dan itu yang masih jadi dulunya itu ya di kerajaan itu bahasanya ya seperti Tegal yang sekarang sebenarnya. Cuman karena ada pembatasan itu harus kromo, harus halus, itu ya bahasanya jadi berubah seperti itu. Ya, menarik, menarik. Katanya Ya, sih banyak. seperti itu ya, nggak tahu ya. Ya, saya Hanya sebagai banyak yang ngomong orang kayak gitu luar, lah. percaya-percaya aja ini. Mungkin itu aja ya, Ada sih teman-teman. di Mojok tulisan itu, di Oh, di Mojok, Mojok. Mojok. Bisa mojok.com. diakses. Makasih teman-teman, makasih Ustaz Sukrillah, Mas Taufik ya. Luar biasa, pertanyaannya mind blowing semua ya nih. Ini kalau yang ikut terus masih neliti tentang gitu ya. Ya, mungkin itu aja Mas Firdaus, terima kasih lagi. Sukses nanti. Sama-sama. Semoga cepat launching. Bukunya sudah dijual ya? Enggak, apa? Yang mana? Versi bukunya sudah bisa dibeli. Yang disertasi. Iya, disertasi. Oh, itu kemarin kan nyetak cuman kepentingan ini aja, kepentingan Oh, apa? syarat ya. Iya, syarat itu ijazah kan. Oh, Jadi enggak dicetak secara massal. Niatnya nanti mau dikirim ke penerbit ini yang lain coba kalau tembus siap, siap. nanti di-share. Ya, doain Elbran bisa Soalnya ini kan bikin udah direvisi penerbitan kan. juga. Kemarin kan belum wawancara sama Prof. Kures, jadi saya nggak berani. Ya, doain Elbran punya penerbitan Mas, jadi bisa bisa apa Amin. ya, membantu Bisa persyaratan gratis ya, wisuda ya. Membantu bisa persyaratan gratis. wisuda gitu. Bisa Oh, gratis iya, juga iya. sih. Kalau Malahan website Ya, bagus, ada. malahan Mas bagus Taufik. itu kalau nggak sempat wawancara sama Pak Kores, nanti ada sisi-sisi lain yang bisa dikritik sehingga menjadi hal baru nanti kan.
Atau mungkin Pak Kores sendiri mengkritik disertasi itu nanti. Bagaimana? Nah, itu dia. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Atau Ini salah ada baca ini. sisi-sisi atau celah-celah Jadi saya untuk nggak menggunakan peneliti seperti lain. ini gitu kan katanya. Ya, tapi Ya, ya saya makanya kan setuju ini sama Pak bukunya udah Taufik sih. terbit, terus saya revisi kan, itu yang nggak sesuai saya revisi semuanya karena bukunya ini jawaban beliau pas wawancara ini udah ada di sini semua di Nah, buku nanti yang kalau udah terbaru jadi beliau. buku, Mas, kan bisa edisi revisi itu, sehingga lebih mantap lagi, lebih jos. Ya. Iya, Saya iya, setuju sama iya. Pak Taufik tadi. Kalau nggak wawancara itu hasilnya lebih lebih objektif ya. Tidak terpengaruh wibawa Pak Kures gitu. Ya, tidak terpengaruh sama karismanya setelah sowan. Sering itu kita kalah, karismanya kalah itu kalau sudah sowan. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, kita mungkin cukupkan dulu ya. Nggak selesai-selesai nanti. Terima kasih lagi Oke, terima Mas kasih. Firdaus. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak Pak Dokter, Pak Magister.